Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada seluruh pemirsa semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan fikih praktis ilmu waris. InsyaAllah akan dibimbing langsung oleh Al-Ustaz Nizar Sa'jabal LC MPD yang beliau merupakan sekretaris dan fatwa perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita selama 1 jam mendatang melalui studio Fatwa TV Jakarta. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah Ustaz. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa Fatwa TV nantinya Ustaz selama 1 jam mendatang. Ustaz, kami minta waktunya Ustaz. Baik. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, sebelum kita mulai membuka layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'jabal. Tentunya dengan tema yang telah kita tentukan yaitu fikih praktis ilmu waris. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz Nizar Sa'jabal bisa menghubungi nomor layanan kami yang tertera di layar televisi, yaitu 0121232333. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukron jazakumullahu khairan. Dan sebelum kami mulai program live interaktif ini, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV yang ikut menyimak acara ini dari siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik Ustaz, kita mungkin akan membuka layanan interaktif kita dan sembari menunggu telepon masuk Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke di website Dewan Redaksi kita Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz dari Banten, Kota Tangerang. Yang bertanya bernama Siti Hutami Aswadi. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum ibu saya sudah meninggal dan ada suami serta 2 anak perempuan sudah menikah. Dan 2 anak laki-laki, 1 sudah menikah dan 1 belum. Satu anak merupakan anak dari almarhumah ibu dari pernikahan sebelumnya. Almarhumah ibu memiliki harta warisan dari orang tuanya dan harta setelah menikah. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana persentase pembagian warisan almarhumah ibu untuk anak-anak dan ayah saya? Kemudian yang kedua, apakah kakak perempuan saya mendapatkan pembagian untuk harta setelah menikah? Kemudian berapa persentasenya? Syukran, jazakumullahu khairan. Fadhil Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Hutami di Banten ya, atas pertanyaannya. Pertanyaannya cukup detail, cuman masih kurang. Kurangnya adalah ini yang mau dihitung hartanya siapa. Ini cerita demikian dan demikian, cuman tak dijelaskan ini yang mau dihitung hartanya siapa. Sebab di situ ada anak bawaan dari ibunda Ibu Siti Hutami ini. Dan tidak dijelaskan juga anak bawaannya ini yang mana, yang laki apa yang perempuan. Itu juga berpengaruh pada perhitungan. Jadi ini harus dijelaskan siapa yang mau dihitung warisan. Warisan ayahnya atau warisan ibunya.
Ya, ya silahkan nanti bisa dikirim kembali. Kemudian anaknya bawaan ibunya ini laki atau perempuan. Ya, yang mana ini anak bawaan ibunya, sehingga kita bisa mengurai perhitungannya. Kalau enggak, ini resikonya terlalu berat. Ya, ya. Wallahu alam dan mohon maaf. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Hendra Wijaya di DKI Jakarta, Jakarta Timur nih Ustaz. Beliau bertanya, orang tuanya saya sudah wafat. Ya, saya ulangi Ustaz. Orang tuanya saya sudah wafat. Bapak saya wafat di tahun 2003. Kemudian disusul adik laki-laki saya yang nomor 3 di 2021. 3 bulan kemudian. Gimana? Ayahnya wafat tahun 2003 Ustaz. 2003. Oh, Ya. 2003 ya. Kemudian disusul adik laki-laki saya yang nomor 3 pada tahun 2021. Ya. 3 bulan setelah wafat adik laki-laki saya, ibu saya menyusul. Kemudian ini ada warisan mau dibagiin, yang hidup adik laki-laki 2 orang dan perempuan 3 orang. Adik saya yang nomor 3, anak laki-laki wafat. Ya, adik saya yang nomor 3 yang telah wafat tadi punya anak 3. Nomor 1. Sebentar. Jadi ayahnya wafat. Nah, Ustaz. Sang ayah nih ya. Sebentar. Ya, sang ayah wafat 2003. Nah, Terus punya anak. Anaknya berapa tuh? Di sini kalau dari yang sisanya saya aja yang disebutkan Ustaz. Punya Yang anak hidup laki. anak laki-laki Anak laki wafat 2021. 2021 nah, Ustaz. Terus istri wafat. Ya, istri wafat 2021, 3 bulan kemudian. Istri wafat 2021. Ya, oke. Kemudian meninggalkan ahli waris Ustaz. 2 orang anak laki-laki 2 orang anak laki masih ada, terus dan 3 orang perempuan. 3 anak perempuan. Nah, Oke. Yang anak laki wafat punya anak ya? ya, yang anak laki wafat punya anak. 1 perempuan dan 2 laki-laki. 1 perempuan dan 2 Laki-laki. laki. Ya. Oke. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisannya dan apakah anak dari adik laki-laki saya yang telah meninggal mendapatkan warisan juga, Ustaz? Ya, Syukran, jazakallah berarti kan khairan. pertanyaan dari sini, Nah. siapa ahli waris ayah ini? Nah, Ya kan? Siapa ahli waris? Siapa ahli warisnya? Nah, siapa ahli warisnya ini? afwan Ustaz, ini redaksinya yang masih hidup adik laki-laki 2 orang. Ya, Tapi yang bertanya nggak dimasukkan, Ustaz. ya sudah masuk pasti. Berarti udah masuk, Ustaz. Pasti. Kalau enggak dia enggak nanya. Ya kan? Dia kan yang nanya kan pengen tahu dia. Khair, insyaallah. Atau yang nanya orang lain, masya Allah. Ayo. Jadi siapa ahli waris dari bapak ini? Nah. Kan gitu kan? Nah, Ustaz. Nah, jawabannya berarti kan ahli warisnya ini 3 anak laki dan 3 anak perempuan. Jadi ahli warisnya istri, ya, kemudian 3 anak laki, kemudian 3 anak perempuan. Tuh, 3 anak laki ini dari mana? Yang 1 kan wafat. Nah, Ustaz. Ya, yang 1 wafat. Yang 2 masih hidup dan 3 perempuan masih hidup semua. Jadi ahli warisnya siapa? Ya semua anaknya sama istrinya. Adapun anaknya yang sudah wafat, dia tetap mendapatkan warisan karena dia wafatnya tahun 2021. Istrinya juga dapat warisan karena wafatnya 2021. Jadi tidak perlu kita
permasalahkan masalah anaknya. Jadi anaknya ini nggak usah ditanyakan, karena anak ayahnya mereka dapat warisan. Walaupun si anak ini sudah wafat, tapi dia tetap mendapatkan warisannya. Jadi kalau kita hitung, mohon maaf. Jadi kalau kita hitung di sini warisannya adalah berarti istri, ya, istri dia dapat 1/8, nanti 3 anak ini dapat sisanya, asoba, ya kan, kelipatannya dari 8, 1/8 dari 8, 1, sisanya 7. Nah, kita lihat 3 anak laki, sedangkan anak laki masing-masing mendapatkan 2. Di sini ada 3 anak, berarti 2 dengan 3, 6. Ada 6 bagian, 6 saham, ya, 6 kepala. Sedangkan anak perempuan 3, masing-masing 1, berarti tetap 3. Jadi total saham anak-anak ini ada 9 poin. Sedangkan jatahnya mereka, nasibnya ada 7, ya kan? Ada 7, ya 9 dibagi 7 kan nggak bisa, ya kan? 9 dibagi 7 nggak bisa, otomatis kelipatannya dikalikan, ya 8 dikali 9, jumlah berapa? 8 kali 9, Ustaz. 72, Ustaz. 72. Nah, 1/8-nya berapa? 72. 9. Iya. 6, Ustaz. 9 ya? 1/8 dari 72, Ustaz. Ya, 9 ya? Ya, Ustaz, benar. 9. Nah, sisanya berapa? Sisanya berarti 63. Iya. 6, Ustaz. Iya, benar. Sisanya 63 ya. Sisa 63. 63 dibagi 9 bisa. Bisa, Ustaz. Bisa kan? 7. Berapa? 7. 7. 6, Ustaz. Nah, 7. Berarti anak laki-laki, nih anak laki masing-masing, ya kan? Anak laki masing-masing dapat berapa? 14. Sedangkan anak perempuan, ya, anak perempuan masing-masing dapat 7. Oke. Nah, lalu anak yang wafat, ya ini catatan. Anak yang wafat, ya, anak laki yang wafat ini dikemanakan haknya dia? Ya, anak laki yang wafat ini dikemanakan haknya dia? Ini haknya dia, anak laki yang wafat berarti dapat 14 poin. Diberikan ke siapa? Ke ahli warisnya. Ya. Siapa ahli warisnya dia? Ahli warisnya tentu istrinya. Istrinya 1 anak perempuan, 1 anak laki. 2 anak laki-laki, Ustaz. 2 anak laki-laki. Mana tadi? Oh iya, 2 anak laki, maaf. Ya, 2 anak laki. Ngitungnya sama, istri dia 1/8, anak lakinya ini sisa. Kan? Begini ngitungnya. Nah, dengan demikian semuanya juga dapat. Oh, ibunya wafat. Berarti ibu, istri wafat. Nah, buat siapa? Dia dapat 7 poin. Buat siapa? Ahli warisnya. Ya. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah 2 anak laki. Nah, kan yang 1 sudah wafat. Sama 3 anak perempuan. Nah, anak laki masing-masing 2. Berarti di sini ada 4 bagian. Anak perempuan masing-masing 3, berarti ada 3. Berarti harta warisan ibu, harta warisan istri ini, harta warisannya dibagi 7. Nah, beginilah cara menghitungnya. Ya, maksudnya gimana ini? Mungkin Anda bingung.
Nah, kembali ke atas warisan si ayah tadi. Ya, maksudnya kan intinya kelipatan 72. Berarti total harta warisan ayah Anda dibagi aja 72. Dari pembagian 72, ibu Anda dapat 9 poin, anak laki-laki masing-masing dapat 14 poin, anak perempuan masing-masing dapat 7 poin. Begitu pula dengan harta peninggalan anak laki yang wafat. Total semua harta peninggalan dibagi 14. Ya kan? Dibagi 14. Afwan Ustaz, untuk ahli waris dari anak laki-laki Ustaz, Maaf, ibunya. salah saya. Ya. Ini uangnya harta anak laki ini, mohon maaf. Ya. Anak laki yang wafat, dia dapat 14 poin dari harta peninggalan. Ditambah mungkin dengan harta pribadi. Semua digabung jadi satu. Ya, ambil sepertiganya. Ambil 1/8-nya. Ya kan, kalau mau dihitung dengan yang tadi, istrinya dia 1/8, berarti kelipatannya 8, dia dapat 1, sisa 7. Ya kan? Sisa 7. Nah, langsung dibagi begini juga udah bisa kok. Ya kan? Dari total harta peninggalan anak laki diambil 1/8 dulu buat istrinya, sisanya buat anaknya. Laki-laki 2 bagian, perempuan masing-masing 1, jadi 2, sisanya Anda bagi 4. Selesai. Kemudian harta si ibu istri. Total semua harta pribadi dengan harta dari suaminya dibagi 7. Ya, dibagi 7 juga. Karena anak lakinya 2, masing-masing 2, 4. Nah, disitulah dibagi 7 hasilnya anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Wallahu a'lam. Afwan Ustaz, disebutkan di sini bahwasanya ibunya meninggal setelah anak laki-lakinya meninggal Ustaz. Apakah ibunya mendapatkan hak dari anak laki-lakinya juga Ustaz? Iya benar, Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti anak lakinya ini ini saya hapus dulu ini yang punyanya sang ibu nih. Ya. Jadi kita hitung warisan anak lakinya. Kita hitung warisan anak lakinya yang wafat, ya. Warisan anak laki. Di sini berarti ada ibunya. Ada ibu. Nah, warisan ibu di sini 1/6. Ya. Dari siapa? Anak laki yang wafat. Ini anak laki yang wafat. Wafat tahun berapa? 2021 kan. Nah, ini ahli warisnya dia nih. Nah, ini ahli warisnya dia. Nah, dihitung buat mereka. Ya. Jadi kalau mau hitung pakai kelipatan, total harta warisan anak laki yang wafat, harta pribadi sama 14 poin yang dia peroleh dari siapa? Dari ayahnya kan. Nah, kita hitung sekarang 8 sama 6 berapa? 24 ya. Nah, 1/8 dari 24 3. Ya, 1/6 dari ini 4. Totalnya 7. 24 dikurangi 7 jadi 17. Ya. 17. Sedangkan di sini ada berapa ini? Ada 6. Ya kan? Ada 6 bagian. Nah, ini kalau hitungan ringkas begini. Kalau ini sebetulnya hitungan waris ini pecah. Harus di pembulatan seperti di atas. Sudahlah, kalau mau saya bulatin jadi panjang. Udah begini aja juga bisa dibagi kok. Jadi ya gini aja sudah bisa dibagi. Jadi harta peninggalan anak yang wafat ini 1/8 diambil 1/8 buat istrinya. Kemudian diambil lagi 1/6 buat ibunya, sisanya dibagi ke anaknya dibagi 6 sisanya. Ya, sisanya dibagi 6. Nah, setelah itu baru kita hitung warisan ibu, warisan istri. Ya kan? Warisan si istri. Hartanya dari mana? Ibu ini dapat harta dari suami. Ya. Dia dapat harta dari siapa? Anak laki, ya kan?
anak laki. Bisa juga ibu ini punya harta pribadi. Nah, semua harta ibu ini dibagi ke siapa? 2 anak laki sama 3 anak perempuan. Nah, anak laki masing-masing 2 jadi 4, anak perempuan masing-masing 1 jadi 3, totalnya ada 7. Berarti harta istri, harta istri, harta peninggalan istri ini dibagi 7. Ya, barakallahu fikum. Fikum barakallah, syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya. Dan alhamdulillah kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada hamba Allah dari Aceh bersama-sama. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau nanya, ibu saya kan udah meninggal 2 tahun yang lalu. Ya. Meninggalkan sebidang tanah dan rumah. Terus ayah saya kan masih ada. Saudara saya 3 laki-laki. Kami 6 bersaudara, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Okay. Yang saya mau tanyakan gimana cara pembagiannya, karena waktu kami bilang, waktu itu kan ada masalah kami karena Bapak ingin menikah lagi. Jadi kami ingin warisan itu dibagi sebelum Bapak menikah lagi. Seperti itu Ustaz. Tapi Bapak tidak mau harta itu dibagi karena katanya Bapaknya masih ada, kenapa harus dibagi seperti itu. Sebenarnya kami kan kalau Bapak nggak mau menikah lagi, kami nggak sibuk untuk minta warisan seperti itu kan Ustaz. Tapi karena Bapak ingin menikah lagi, makanya kami minta harta itu dibagi. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Sebelumnya Ibu itu sebentar Ibu. Ya. Itu tanah sama rumah itu milik siapa? Milik Ibu. Milik Ibu sendiri. Milik ibu saya yang sudah meninggal 2 tahun yang Ya, lalu. Ibu Anda yang beli ya? Ya, dulu Ibu yang beli. Oke, ya, makasih. Nanti bisa dilihat di layar televisi Anda pembagiannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ya, terima kasih atas pertanyaan telepon dari saudari kita di Aceh. Ya, menurut pandangan saya memang pandangan anak-anak benar. Ya, pandangan anak-anak ini benar. Kenapa? Sebelum ayahnya menikah, lebih baik harta warisan milik ibu mereka dibagi lebih dulu. Kenapa? Ya karena ayahnya mau menikah, biar tidak terjadi keributan nanti di kemudian hari. Karena kaidah syar'i itu mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak atau menghindar diri dari keburukan itu lebih baik daripada kita mendapatkan kemaslahatan. Jadi lebih baik biar nanti tidak terjadi konflik, menghindar konflik, tidak terjadi klaim dan sebagainya. Ini keributan biasanya. Maka menurut pandangan saya ini keinginan anak-anak tepat. Kemudian yang kedua, sang suami yaitu ayah mereka ini tidak berhak untuk menghalangi keinginan para ahli waris. Ya, anak-anaknya ini adalah ahli waris, bahkan ahli waris utama, sehingga sang ayah tidak berhak untuk menghalangi. Kemudian yang ketiga, pembagian harta waris tidak terkait dengan wafatnya pasangannya. Umpama kalau yang wafat itu istrinya, pembagian harta waris ini tidak ada sangkut paut dengan hidup atau wafatnya sang suami. Jadi kalau suaminya masih hidup jangan dibagi, kayak doain orang mati kamu gitu ya.
Atau sebaliknya suaminya wafat, hartanya dipegang oleh istri. Lalu istrinya, ibunya bilang, jangan coba-coba kamu otak-atik waris sedangkan mama masih hidup. Ini tak ada hubungan apapun. Ya, jangan dikaitkan sesuatu yang tidak ada sangkut paut. Ya. Saya takut kalau ini tetap dihalangi, maka yang menghalangi ini akhirnya telah berbuat kezaliman. Dia menghalangi harta yang bukan milik dia, mencegah pemilik harta untuk mengambil haknya. Ya, ini adalah kezaliman dan itu perbuatan dosa besar, bahaya. Ya, jadi menurut saya ini benar keinginan anak-anaknya untuk membagi itu. Lantas bagaimana pembagiannya? Ya, Anda bisa lihat pembagiannya seperti ini. Jadi yang wafat kan ini sang siapa? Istri ya, yang wafat seorang istri. Jadi istri wafat, ya. Kemudian ahli warisnya berarti di sini tadi adalah suami, ya. Kemudian 3 anak laki, ya. 3 anak laki sama 3 anak perempuan. Suaminya mendapatkan 1/4 karena pewaris memiliki anak. Anak-anaknya semua mendapatkan asabah, yaitu sisa. Ya, berarti kalau mau dihitung ringkas seperti ini, ya hartanya langsung anak ambil 1/4 aja. Umpama nilai hartanya 1 miliar, 1 M. Ya kan? Ya, ayahnya 1/4 dari 1 M berapa? 250 juta. Sisanya berapa? 750 juta kalau mau dihitung ringkas ya. Nah, anak laki 3, masing-masing 2 bagian. Berarti ada berapa? 6 bagian. Anak perempuan masing-masing 1, berarti 3, total 9. Jadi 750 juta Anda bagi 9. Nanti anak laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian. Ini satu benar, ini ingat, ini angka contoh dari saya loh ya. Ini hanya sekedar penerapan ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah menelpon. Ya, ternyata kita sudah tersambung dengan penelpon kita yang kedua, Ustaz. Ada Nugroho ya dari Jakarta. Bersama-sama kita sapa lebih dulu. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau persilakan, yang Pak. mulai ya. Persilakan, Pak. Yang mengenai wasiat, Ustadz, wasiat. Ya, silakan ya. Pak Nugroho. Wasiat. Intinya begini Ustadz, ceritanya udah lama banget sih kasusnya. Jadi pada tahun 1985. Saya masih SD itu Pak Nugroho. Iya, saya masih baru kuliah juga. Terus Pak Ustadz gini, jadi 85 itu si Ani nggak punya anak ya. Suami sudah meninggal, bapak ibunya sudah meninggal. Dia angkat anak ya, anak angkat. Nah, dia berwasiat yang isinya melepaskan hukum waris Islam dan adat. Nah, jadi pakai hukum perdata Ustaz. Isinya semua wasiat itu diserahkan pada si B ini, anak angkatnya. Nah, anak angkatnya B ini padahal itu adalah keponakannya, jadi ada ibunya, ada saudara-saudaranya, ada yang lainnya. Nah, kita udah melakukan mediasi, negosiasi dan sebagainya, bahkan sampai ke pengadilan agama pun juga tidak berhasil sampai 2 kali gitu. Yeah. Intinya itu tanah dikuasai oleh si B, si anak angkat ini, ya, yang semua nama-nama sertifikat kiriknya itu atas nama si A yang sudah meninggal ini. Nah, intinya dia nggak mau dibagi, semua itu adalah miliknya semua 100%. Itu bagaimana Ustadz hukumnya ya? Jadi semua sertifikat apa masih atas nama B, si A. Si A ya, yang meninggal ya. Jadi ya. dia tidak punya pegangan apapun atas hal itu, Pak. Maaf, gimana maksudnya? Dia nggak punya pegangan hukum untuk itu, hanya berpegang pada wasiat saja. Ya, betul wasiat saja.
belum balik nama, belum bagi hibah gitu. Hibah juga belum, gitu. Nggak akan bisa Pak dia dibalik nama sepengetahuan saya. Iya betul Pak. Tapi masalahnya ini dia sesuatu dikuasai semua dan nggak mau dibagi ya Pak. Ya. Pengadilan agama gimana anunya hasil keputusannya? Itu masalah teknis, tapi intinya mediasi itu tidak berhasil gitu. Kita belum proses lagi ya karena ada teknis masalah proses mengajukan gugatan gitu. Oh belum ngajuin gugatan. Ya terima kasih Pak Nugroho. Ya terima kasih sarannya, jazakallahu khairan. Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Nugroho di Jakarta. Tentu saya menjawab berdasarkan konteks syariah ya. Pertama perlu harus kita lihat komposisi ahli waris. Tapi berdasarkan informasi tadi bahwa di saat si pewaris ini wafat, dia tidak memiliki anak, tapi saudara-saudaranya masih ada semua saat itu. Berarti siapa ahli warisnya? Ahli warisnya tentu pertama adalah istrinya dia. Ya, kalau memang si pewaris ini wafat lebih dulu. Istrinya dia, kemudian ahli waris yang kedua adalah saudara-saudara kandungnya yang laki dan perempuan. Adapun pemberian aset semua kepada seseorang, yaitu anak angkatnya ini secara 100%, di dalam pandangan syariat Islam ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan sama sekali. Rasulullah SAW bersabda di hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ats-tsulutsu wat-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Nah, dari sini para ulama semua mengatakan bahwa wasiat itu boleh diberikan kepada selain ahli waris, yaitu pada hadis la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada ahli waris, berarti boleh kepada mereka yang bukan ahli waris. Kemudian batas maksimal wasiat itu hanya sepertiga saja dari total aset. Ya, jadi wasiat yang disebutkan di sana, pertama dia akan meninggalkan wasiat hukum syariat. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullahal azim. La haula wala quwata illa billah. Dia mau meninggalkan hukum Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah besar, Pak. Tidak akan bisa hukum Allah itu ditinggalkan. Ya. Ini satu, ya, tidak akan bisa hukum Allah ditinggalkan. Ya kan? Yang kedua, wasiatnya melanggar hukum Islam dari sisi jumlah. Tapi wasiat hanya boleh di eksekusi, boleh dilakukan hanya sepertiga saja. Nah, ini pandangan dari syariat Islam. Nah, jika si fulan ini, anak angkat ini menguasai harta itu, dan dia mengklaim bahwa dia yang 100%, dimediasi tidak bisa, ya silahkan Anda menggunakan hak Anda, hak waris Anda kepada pengadilan yang berwenang, yaitu pengadilan agama. Ya. Silahkan Anda mengajukan mediasi nggak bisa, ya silahkan Anda mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Ya, dinasehati tidak bisa, dibikin pendekatan tidak bisa, mediasi tidak mampu, ya silahkan Anda mengajukan gugatan. Ya, Anda pasti di atas kertas karena sertifikat semua masih atas nama si pemilik pertama. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Tapi Ustaz, ada pertanyaan yang insyaallah ini sepertinya cukup panjang Ustaz, namun akan coba kita bacakan. Pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa ini Ustaz. Mama Ana punya saudara kandung 8 orang, 2 laki-laki dan 6 perempuan, dari nenek yang merupakan istri kedua kakek. Kakek sebelumnya punya istri pertama yang sudah dicerai dan punya 1 anak perempuan. Jadi anak kakek semuanya 9 orang. Pertama, kakek Ana meninggal. Yang anak pertama, yang 1 ini laki perempuan? Perempuan Ustaz.
Yang dari istri pertama Ustaz ya? Iya. Perempuan. Ya, terus? Pertama, kakek Ana meninggal. Lalu beberapa tahun setelahnya, satu anak perempuannya dari istri pertama meninggal. Yang meninggalkan satu cucu perempuan. Yang kedua anak perempuan. Pertama kakeknya meninggal. Oke. Setelahnya anak perempuan dari istri pertamanya Ustaz, meninggal. Oh, anak perempuan dari istri Nah. pertama. Anak perempuan, oke. Dari istri pertama meninggal, yang meninggalkan satu cucu perempuan. Setelah itu, nenek Ana meninggal dan dua anaknya, satu laki-laki dan satu perempuan juga meninggal. Nenek ini istri ini berarti istri yang kedua ya? Istri yang kedua berarti Ustaz. Istri yang kedua, oke. Dan dua anaknya, satu laki-laki serta satu perempuan juga meninggal. Oke. Jadi anak yang meninggal 3 orang. Satu laki, satu perempuan. Oke. Jadi anak yang meninggal 3 orang, sisa 6 orang, satu laki-laki dan 5 perempuan. Satu laki, Dan 5 perempuan. 6. Oke. Kakek meninggalkan 5 rumah. Oke. 3 orang, 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuannya tinggal di rumah tersebut. Ada 1 rumah yang mau dijual, tapi menurut asumsi adik-adik Mama Ana tidak dapat bagian dari hasil penjualan rumah tersebut karena Mama Ana sudah lama menempati rumah warisan atau menumpang di rumah warisan tersebut. Apakah benar Ustadz Mama Ana tidak dapat bagian dari hasil jual rumah tersebut? Kemudian, berapa bagian Mama Ana jika dapat dari penjualan rumah tersebut dan apakah cucu perempuan dari saudara perempuan Mama Ana yang satu ayah beda ibu mendapatkan warisan juga Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan insyaallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup lengkap ini pertanyaannya, Masya Allah. Sehingga kita jawabnya langsung ada gambaran ya, walaupun nggak ada tahun tapi jelas urutannya. Jadi sebetulnya kalau ditanya siapa ahli waris dari sang pewaris ini, ya, ahli warisnya semua anaknya ahli waris. Anaknya yang 9 ini ahli waris semua. Ya. Kemudian kedua istrinya juga ahli waris. Ya, kenapa? Karena pewaris ini meninggal pertama kali. Yang pertama meninggal adalah pewaris. Jadi dia pertama kali, kemudian ahli warisnya semua saat itu masih hidup semua. Jadi siapa ahli warisnya? Ahli warisnya 2 orang istrinya dan 9 anaknya, semuanya. Oke. Adapun klaim yang mengatakan bahwa istri kedua tidak berhak atas warisan karena menempati rumah, ini aturan dari mana? Ini la haula wala quwata illa. Masa haknya orang digugurkan gara-gara dia menempati rumah? Janganlah, jangan begitu kita pakai hawa nafsu seperti ini. Ya. Jadi ini tentu tidak dibenarkan sama sekali dan tidak ada aturannya. Baik aturan syariat Islam tak ada, begitu pula aturan di dalam negara. Tidak ada ini semuanya. Ya. Jadi ibu dari penanya, yaitu istri yang kedua. Ya, istri yang kedua tetap mendapatkan haknya. Berapa hak istri kedua? Nah, kedua istrinya mendapatkan 1/8. Bukan masing-masing 1/8, bukan. 1/8 dibagi 2. Ya, 1/8 dibagi 2. Ilustrasinya begini. Umpama rumahnya ini dijual. Lalu laku 1 miliar umpamanya. Maka 1/8 dari 1 miliar itu jatah istri, 2 orang istri. Berapa? 125 juta. Ya. Nah, 125 juta 1/8-nya ini dibagi 2.
yaitu 125 juta dibagi 2 untuk kedua istrinya. Bukan masing-masing 125 juta, bukan. Tapi 125 juta dibagi 2. Ya, barakallahu fikum. Ya, tadi ada pertanyaan kedua, Ustaz. Cucu perempuannya, Ustaz, apakah cucu perempuan mendapatkan? Ceritanya udah kelar. Udah kelar. Oh iya. Ya, karena semua anaknya ini dapat warisan. Karena mereka yang wafat 3 orang ini pun wafat setelah sang ayah. Jadi mereka dapat warisan. Gak usah dipertanyakan anak-anak mereka atau cucu, enggak. Karena ayahnya mereka, ibunya mereka dapat warisan. Nanti haknya mereka baru dibagi kepada ahli waris masing-masing. Karena yang bersangkutan sudah wafat sekarang. Ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, Ustaz. Insyaallah. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummu Yodi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Fatwa TV. Ya, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ummu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustaz. Seperti ini Ustaz. Kakek anak, mama anak punya saudara kandung 8 orang. 2 laki-laki dan 6 perempuan. Ini mohon maaf saya potong Ummu Yodi. Ini pertanyaannya baru saja kita jawab. Sudah dikirimkan lewat WA ke kita. Lewat WA ya? Ya, dan barusan kami jawab secara detail. Ya. Baik. Berarti udah dijawab ya Ustaz? Sudah terjawab secara mendetail. Ada pertanyaan lain Ummu Yodi? Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi kita ini, Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Nurul Safira di Jakarta Selatan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kedua orang tua saya sudah meninggal dan masih memiliki penghasilan berjalan dari kos dan kontrakan bulanan dan tahunan. Saya 5 bersaudara, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Saya mau tanya, untuk penghasilan tersebut, apakah hak anak-anaknya dan bagaimana pembagiannya? Sebagai tambahan, itu di luar warisan. Karena untuk warisan berupa tanah yang masih akan dibicarakan nanti. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Nurul Safira di Jakarta Selatan. Pembagian tentang aset berjalan, ya, seperti kontrakan dan sebagainya. Bagaimana cara pembagiannya? Tentu yang dibagi adalah hasil kontrakannya, ya, hasil kontrakannya. Gimana caranya? 1 laki, 4 perempuan. 1 laki itu sama dengan 2 bagian. Perempuan masing-masing 1 bagian. Ada 4 perempuan, berarti ada 4 bagian. Berarti totalnya ada 6 bagian. Maka hasil kontrakan Anda bagi 6. Ya, hasil kontrakan Anda bagi 6. Lalu nanti anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan masing-masing 1 bagian. Barakallahu fiik. Insyaallah. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita lanjutkan pertanyaan dari Evi di Kota Tangerang, Banten, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita mempunyai harta dan apabila meninggal, bolehkah diwasiatkan untuk diberikan ke anak-anak tahfiz Quran atau anak-anak yang membutuhkan biaya agar dapat pahala di akhirat kelak, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Ini jarang ini jamaah kita berpikir seperti ini. Kita wafat, nanti harta kita
sebagian kita sisihkan untuk rumah Quran seperti Ibu Evi ini atau yang lain, agar tetap hartanya ini bisa dia nikmati di alam kubur, di akhirat nanti. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Ini yang perlu kita patut contoh para pemirsa dan pendengar radio semuanya. Ini bukan boleh lagi, ini istimewa, ini luar biasa ya. Kita yang harus mencontoh Ibu Evi yang seperti ini ya, sangat dianjurkan. Ini yang luar biasa. Khairu ma yakhliful mar'u ba'da mauti. Inilah sebaik-baik peninggalan seseorang setelah dia wafat, kata Rasulullah SAW. Itu apa? Itu harta yang dia tinggalkan kemudian dia wakafkan untuk masyari' khairiyah, untuk kegiatan-kegiatan kebaikan, rumah Quran, pesantren, masjid, agar dia tetap mendapatkan pahala dari situ selama itu digunakan. Luar biasa. Cuman berapa wasiat yang boleh dia tuliskan di sana? Sebatas maksimal sepertiga. Ya, maksimal sepertiga. Ya, kalau warisan Bu Evi di Banten ini 100 miliar kan lumayan tuh jamaah sepertiganya. 30 miliar ya. 30 miliar bisa bangun satu pondok, ini bukan rumah Quran lagi, ini sepondok ini Bu Evi ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ustaz, syukran, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, sepertinya masih bisa satu pertanyaan lagi ya. Boleh, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Abu Abdullah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada seorang wanita sudah menikah yang dia adalah anak tunggal dan bapak ibunya sudah bercerai. Wanita ini tinggal di rumah ibunya, di mana ibunya ini qadarullah wa masya'a fa'al, mengidap penyakit gangguan jiwa atau agak gila. Dan kakeknya juga sama, punya penyakit gangguan jiwa juga. Apa hukumnya si wanita tadi meminta kepada pamannya, saudara laki-laki ibu, sebagai wali ibunya untuk mewakili ibunya menghibahkan seluruh harta ibunya kepada dia? Jazakumullah khairan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saya cuman berpikir, kenapa pertanyaan ini muncul? Kemudian kenapa keinginan ini muncul? La haula wala quwata illa billah. Anda, di depan Anda ada orang tua Anda yang sangat membutuhkan perawatan Anda. Kenapa kok Anda berpikir harta orang tua Anda biar pindah tangan ke Anda semua? La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini di depan Anda ada surga Anda. Kenapa Anda kok malah berpikir uang? Berpikir timbal balik dari jeripaya Anda. Astaghfirullahaladzim. Tobatlah Anda kepada Allah. Ya, tobatlah kepada Allah, istighfarlah. Karena yang Anda lakukan itu jauh nilainya lebih besar daripada harta yang Anda minta. Di depan Anda adalah ibu Anda yang itu adalah kunci surga, pintu surga Anda. Ya, ibu Anda yang Anda nilai nggak normal, nggak waras, sebetulnya beliau ini adalah kunci surga Anda. Beliau ini adalah pintu surga Anda yang Anda bisa masuk surga dengan leluasa. Ketika Anda merawat ibu Anda dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah. Allah akan sayang sama Anda. Allah akan cinta sama Anda. Kalau Allah sayang sama Anda karena Anda merawat ibu Anda, maka dunia akan menjadi milik Anda. Surga akan jadi milik Anda. Alangkah bodohnya kita kalau semua itu kita tukar dengan aset-aset ini yang gak ada nilainya. Sadarlah wahai saudariku, tobatlah Anda kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan tidak memberikan kepada kita fitnah dunia yang seperti ini. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas
jawabannya. Insyaallah Ustaz, dengan berakhirnya jawaban yang tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Saya ucapkan jazakumullahu khair Ustaz atas waktu dan ilmunya, dan semoga Allah menjaga Ustaz, menjaga kesehatan dan memberikan umur yang keberkahan umurnya Ustaz. Amin. Allahumma. Taib, dan kami juga ingin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah ikut membersamai acara ini dari pertama hingga selesai, terkhusus bagi para pemirsa yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, dan terutama juga bagi para pemirsa yang telah mengambil kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa semua. Dan kami juga ingin mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ada 2 rekening atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, atau boleh juga melalui rekening atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz dan semuanya. Kemudian ya, saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.